Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan berkenalan dengan software baru yang akan kita gunakan dalam praktek beberapa minggu ke depan, yaitu software pengolah foto atau gambar yang berbasis bitmap yang sekarang sangat populer. Nama softwarenya adalah Adobe Photoshop. Khususnya yang akan kita praktekkan itu Adobe Photoshop CS6. Nah, berbeda dengan aplikasi CorelDRAW yang sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Kalau CorelDRAW yaitu berbasis vektor, kalau Photoshop ini seperti yang saya sudah singgung yaitu berbasis bitmap ya. Jadi gambar-gambar yang dihasilkan dari kamera, baik dari kamera handphone, kamera digital, DSLR atau mirrorless dan kamera-kamera yang lain. Nah, sebelum kita mempraktekkan kerja kita di Adobe Photoshop, kita akan berkenalan dulu dengan tampilan awal lembar kerja pada Photoshop. Kita akan langsung saja buka Adobe Photoshop-nya. Cara membukanya, kita langsung saja klik tombol start pada pojok sebelah kiri ini. Oke, tombol start. Nah, teman-teman cari di bagian A ya. Ini mungkin ya. Nah, ini ada Adobe Photoshop CS6 ya. Oke, kita tunggu dulu seperti biasa prosesnya sampai selesai. Oke, ini adalah tampilan awal ruang kerja Adobe Photoshop ketika kita membuka pertama kali Adobe Photoshop. Nah, saya akan terangkan bagian-bagian ruang kerja yang akan kita gunakan biar teman-teman paham ke depannya, pembelajarannya juga lebih enak, lebih sistematis ya, karena teman-teman akan lebih mudah memahami proses pembelajaran kalau misalkan teman-teman paham ruang kerja teman-teman. Saya buka dulu satu file foto biar ruang kerjanya lebih maksimal. Oke, yang pertama di sebelah sini teman-teman, yang paling atas ya. Nah, yang ini ada file, edit, image, layer, type, select, filter, 3D, view, window, sama help. Nah, itu ada yang disebut dengan menu bar. Nah, menu bar sendiri merupakan baris menu yang berisi perintah dan fasilitas default yang disediakan oleh sebuah program. Oke, di bawah menu bar teman-teman di sini ya, baris sebelah sini di bawah menu bar ini ada yang disebut dengan option bar. Nah, option bar ini merupakan bagian yang berisi sekumpulan tombol atau pilihan yang berhubungan dengan suatu tool tertentu. Nah, tombol pilihan yang ditampilkan di dalam option bar akan menyesuaikan dengan tombol atau peranti yang terpilih di dalam panel tools. Nah, jadi kalau ini ada yang namanya tadi ya option bar. Option bar ini sekumpulan tombol atau pilihan yang berhubungan dengan suatu tools. Jadi option bar ini bisa berubah-ubah tergantung tools yang teman-teman sedang gunakan gitu. Oke ya, itu option bar. Selanjutnya ada yang namanya panel tools ya. Panel tools ini mulai dari sini sampai bawah, ini artinya panel tools. Panel tools ini sama fungsinya dengan toolbox di CorelDRAW ya, cuman kalau di Adobe Photoshop itu namanya panel tools. Nah, panel tools merupakan sebuah bagian yang berisi berbagai peranti yang dapat digunakan untuk memanipulasi dan menyunting sebuah gambar atau foto. Jadi kalau misalkan kalian mau ngedit foto, ngedit gambar, nambahin warna, kontras, segala macam, nah itu menggunakan yang namanya panel tools atau toolbox kalau di CorelDRAW gitu. Oke, teman-teman, yang sebelah sini ada yang disebut dengan palette. Palette ini untuk memberikan warna, pengaturan layer, dan memberikan efek pada layer-layer tertentu gitu ya. Sini ada yang namanya status bar. Status bar ini menampilkan status dari dokumen yang sedang kita buka ya. Tampilannya berapa persen, zoom in zoom outnya berapa persen, sama di sini perkiraan kapasitas memori yang digunakan ketika kita mengolah objek atau gambar. Nah, bagian sini
yaitu disebut dengan kanvas ya. Bagian sini disebut dengan kanvas atau lembar kerja yang kita gunakan ketika mengolah foto atau gambar. Oke, kita akan bahas satu-satu dari panel tools ini teman-teman. Jadi ada beberapa tools dalam kelompok-kelompok yang nanti kita akan bahas ya. Langsung saja, panel tool yang pertama ini ada yang namanya move tool ya. Nah, yang ini namanya move tool. Move tool ini sesuai dengan namanya, move tool digunakan untuk memindahkan objek atau gambar yang sedang kita olah atau yang terseleksi di layar sini teman-teman. Itu move tool untuk memindahkan objek atau gambar. Di bawah move tool ada yang namanya ini ya. Ini ada beberapa bentuk untuk menseleksi gambar. Ada rectangular, ada elliptical, ada single row sama single column. Nah, apa bedanya? Yang pertama kita bahas dulu ini rectangular ya, untuk membuat seleksi yang berbentuk segi empat. Jadi untuk membuat seleksi yang berbentuk segi empat, kita klik saja rectangularnya, terus kita klik tahan tarik ya, seperti biasa kita klik tahan tarik. Kalau sudah kita lepaskan. Nah, kita bisa atur kalau misalkan belum ada di posisi gambar atau objek ya, kita bisa geserkan atau pindahkan. Nah, misal kita pengen menseleksi bagian di kotak ini. Kalau misalkan kita ingin memindahkan objek pada kotak rectangular ini yang sudah kita seleksi, kita bisa klik ini ya, move tool. Kita klik move tool, terus kita pindahkan. Nah, lihat sekarang gambar atau objek yang terseleksi dengan rectangular tadi itu bisa kita pindahkan ya. Oke, selanjutnya di bawah rectangular masih kelompok seleksi ada yang namanya elliptical mercure ya. Nah, ini untuk membuat seleksi berbentuk elips ya. Terus piranti ini juga digunakan untuk membuat seleksi dengan bentuk lingkaran, yaitu dengan menekan tombol shift sambil melakukan proses drag pada mouse. Oke, ini saya contohkan dulu ya, ini yang biasa, lingkaran yang biasa. Oke, misalkan segini ya, kan ininya deh. Nah, misalkan segini, terus kita pindahkan ya. Nah, gitu teman-teman. Atau bisa juga kalau misalkan kita pengen membuat lingkaran yang sempurna gitu. Nah, untuk membuat lingkaran yang sempurna, kita bisa tekan shift di keyboard. Oke, sini saya tekan shift di keyboard ya. Nah, lihat lingkarannya sempurna gitu. Ini tekan shift, terus saya drag mouse-nya ya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk membuat seleksi berbentuk lingkaran gitu. Oke, selanjutnya ada single row mercure ya. Nah, ini single row mercure untuk membuat seleksi horizontal setinggi 1 pixel. Nah, jadi ini udah setinggi 1 pixel nih, tipis banget ya. Nah, jadi kayak gitu ya, bisa kita pindah-pindahkan gitu. Tuh dikit banget ya. Terus di bawah single row ada single column. Nah, single column untuk membuat seleksi vertikal selebar 1 pixel ya. Ini kecil-kecil banget ya. Jadi bisa dicoba teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang namanya lasso ya. Nah, lasso ini untuk membuat seleksi dengan menggambar pola bebas freehand. Perhatikan cara penggunaannya ya teman-teman. Pada saat mouse dilepas, titik awal dan titik akhir harus terhubung. Dan untuk menjalankan fasilitas lasso tool, kita harus menggunakan proses drag and drop ya. Nih saya contohkan. Cara menggunakan lasso tool, kita klik tahan, terus mau kemana, misalkan ke sini. Nah, dia untuk membuat akhir seleksi antara ujung awal dan ujung akhir harus terhubung satu sama lain biar seleksinya ada gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Itu yang namanya lasso tool. Di bawah lasso tool ada yang namanya polygonal lasso.
Ini untuk membuat seleksi berbentuk poligon atau segi banyak yang berupa garis patah-patah. Nah, cara penggunaannya gini, kita klik, nah tarik, klik, tarik, klik, tarik, klik, tarik. Nah, jadi dia membuat seleksinya seperti ini teman-teman. Nah, sama dengan lasso, dia juga harus ketemu titik awalnya lagi untuk mengakhiri proses seleksi. Ketika sudah ketemu nanti titik akhir, lihat otomatis pada poligonal lassonya di bawahnya akan berbentuk huruf O atau lingkaran. Itu menandakan bahwa dia sudah terhubung kepada garis awal tadi sehingga sudah bisa berbentuk seleksi. Nah, kita tinggal klik. Nah, lihat dia udah ada proses seleksinya. Nah, kita tinggal pindahkan gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Itu yang poligonal. Selanjutnya ada magnetic lasso tool sesuai dengan namanya ya. Magnetic ini artinya untuk membuat seleksi yang melekat pada perbatasan dari pixel yang dipilih. Kita contohkan saja misalkan ini. Nah, jadi dia akan mengikuti ya sesuai dengan karakter warna seleksi yang awal tadi dipilih. Nah, dia akan ngikutin ya. Nah, kayak gitu tuh. Jadi dia akan ngikutin pixel-pixel mana yang dipilih. Nah, dia akan ngikutin terus gitu. Nah, sama untuk mengakhiri proses seleksinya, dia harus ketemu titik awalnya tadi. Misalkan saya klik. Nah, dia sudah terseleksi. Kita misalkan pengen pindahkan. Nah, kayak gitu. Itu namanya itu namanya magnetic lasso tool ya. Nah, terus di bawahnya ada yang namanya quick selection. Nah, quick selection nih, ini untuk menseleksi dengan cepat. Caranya dengan menggeser pointer mouse ke area gambar yang ingin diseleksi secara otomatis. Alat ini akan mencari dan menambah sisi seleksi di bidang datar. Misalkan ini. Nah, dia akan menseleksi warna-warna yang mirip dengan seleksi di awal. Nah, itu ya teman-teman, itu namanya quick selection tool. Di bawah quick ada yang namanya magic wand tool. Nah, magic wand tool untuk membuat seleksi atas pixel-pixel yang ada di dalam kawasan warna tertentu. Misalkan saya klik ya. Nah, di sini. Nah, dia akan menseleksi warna yang sama di awal kita seleksi ya. Jadi dia akan menseleksi pada warna-warna tertentu gitu. Oke, selanjutnya crop. Nah, ini untuk mengambil area pada citra atau tampilan yang diinginkan. Ini cara nge-crop biasanya memotong gambar atau objek. Nah, misalkan segini aja. Kalau sudah kita pencet ini, kita klik ya. Kalau sudah kita klik yang ini. Nah, maka gambar yang terseleksi hanya tadi yang sudah kita crop gitu teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman ada alat-alat yang digunakan fokus untuk menggambar ya, atau memodifikasi gambar atau objek dengan menambahkan goresan, penghapus, warna atau lain sebagainya. Pokoknya piranti ini digunakan untuk menggambar, kebanyakan untuk menggambar gitu. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya brush tool. Nah, brush tool digunakan untuk membuat goresan warna dengan kuas, tapi goresannya akan lebih halus. Nah, ini brush tool ya. Ada di brush tool itu ada beberapa opsi di sini. Teman-teman bisa klik di sini option barnya ya. Nah, jadi ketika kita pilih brush tool ada beberapa opsi yang teman-teman bisa pilih, dan ini untuk menentukan ketebalan goresan atau brushnya tadi sesuai dengan kita pilih. Saya contohkan misalkan menggunakan 2B pensil ya. Kita ganti misalkan size-nya jadi 15 ketebalannya. Nah, jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalkan kita pengen ganti warna goresannya atau brushnya, kita bisa klik di bagian sini di warna foreground ya. Ingat warna foreground ya yang bisa kita ubah untuk memberikan efek warna pada brush tadi. Nah, kita klik di sini, klik aja 2 kali atau klik double. Nanti akan muncul color picker. Nah, kita tinggal ganti saja warnanya, misalkan putih, tinggal oke. Nah,
sekarang warnanya sudah berubah. Itu adalah brush tool. Selanjutnya ada yang namanya pencil tools. Nah, pencil tools ini digunakan untuk membuat goresan secara bebas, tapi pinggiran goresan tidak sehalus brush tool, teman-teman. Dan warna yang digunakan sama dengan brush tool, itu menggunakan warna foreground ya. Oke, misalkan kita coba saja langsung ya. Nah, kayak gini teman-teman. Kita juga bisa mengatur ketebalan pensilnya. Nah, ini ya. Kita bisa atur, dan sama dengan brush tool kita juga bisa atur warnanya dari warna foreground di sini. Oke, itu yang pencil tools. Selanjutnya di bawah pencil tools ada yang namanya color replacement tool. Yang ini ya. Nah, itu digunakan untuk mengganti pixel warna pada bidang datar. Nah, kita tinggal klik saja di sini. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tools yang digunakan untuk membuat gambar. Tidak semua saya terangkan, intinya seperti itu teman-teman. Cara penggunaannya sama saja. Kalau diterangkan semuanya itu akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Nanti teman-teman bisa dicoba sendiri ketika mulai praktikum ya. Selanjutnya yang ingin saya berikan kepada teman-teman ada yang namanya alat yang digunakan untuk membuat teks ya. Nah, di sini ya yang ikonnya huruf T. Nah, yang ini tools ini digunakan untuk membuat teks, mengolah teks, pokoknya yang berhubungan dengan teks ya. Ada horizontal type tool, ada vertical type tool, horizontal type mask tool, sama vertical type mask tool. Itu poinnya sama saja teman-teman untuk membuat teks. Saya contohkan saja yang horizontal type tools. Kita tinggal klik. Nah, di sini kita tinggal bisa tambahkan teks yang kita inginkan teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman ke area sebelah sini yang ada pada tampilan Photoshop CS6. Nah, yang di sini teman-teman pada bagian ini adalah panel layer yang menunjukkan semua layer yang ada di lembar kerja kita ya. Nah, urutannya layer baru akan ditempatkan di atas layer yang sudah ada. Nah, dengan panel layer ini kita dapat mengubah urutan layer, menghapus layer, membuat layer baru, membuat duplikasi dari layer yang sudah ada, dan menampilkan atau menyembunyikan layer. Oke, jadi layer itu lapisan-lapisan gambar ya, atau lapisan-lapisan objek atau foto yang sedang kita olah pada Adobe Photoshop gitu. Nah, misalkan saya ingin menambahkan layer, kita bisa klik kanan di sini, kita bisa duplicate layer. Nah, ini tinggal oke aja. Nah, sekarang sudah ada dua. Misalkan layer yang copy ini saya ingin tambahkan tadi ya, coret-coretan kan kayak gini. Nah, kita ingin menyembunyikan layer pertama, kita tinggal tekan tanda mata ini ya. Tanda mata ini kita tekan, kita nggak aktifkan. Nah, sekarang yang tampil di halaman depan adalah yang ini teman-teman, yang layer 2 ini. Karena yang ini, yang layer 0 copy ini tadi saya nonaktifkan, jadi yang muncul adalah yang layer 0 ini. Tapi kalau misalkan kita klik lagi di sini ikon matanya, ini akan aktif. Maka yang di depan adalah yang sini, yang copy ini. Nah, kita bisa mengatur urutan layernya. Misalkan layer yang 0 ini, yang tanpa copy ini, kedepankan. Nah, caranya adalah klik tahan, tarik ke atas. Nah, jadi sekarang coretannya nggak ada ya, karena dia tertutup oleh layer 0 ini. Ingat, yang tadi dicoret-coret adalah layer 0 copy ini, sedangkan yang masih bersih adalah layer 0. Oke, sekarang sama, kalau misalkan layer 0 ini kita nonaktifkan, saya klik nih. Nah, sekarang yang terlihat di depan adalah layer 0 copy ini teman-teman. Nah, itu adalah layer. Jadi dengan layer ini memudahkan kita memodifikasi objek atau foto yang sedang kita olah. Jadi kita bisa menambahkan efek, menambahkan segala macam dengan bantuan layar ini, sehingga gambar aslinya itu masih bisa kita lihat gitu. Itu yang layar. Ini saya hapus, dibiarkan dulu deh. Oke, selanjutnya yang penting lagi selain layar ada yang namanya panel history. Nah, history ini fasilitas untuk menyimpan status perubahan yang telah kita lakukan
pada lampiran kerja. Nah, history itu yang ini teman-teman. Nah, ini namanya history ya. Jadi kita bisa ngatur perubahan-perubahan yang telah kita lakukan pada proses editing foto atau gambar yang sedang kita olah. Nah, di sini ada beberapa history tuh teman-teman. Ada beberapa history yang telah dilakukan. Misalkan kita pengen yang lain nggak aktif sampai sini misalkan. Nah, lihat di sini berarti cuma ada layer 0. Kenapa? Karena sampai sini belum dibuat tadi ya duplikat layer itu. Nah, sekarang misalkan kita pengen balikin lagi, ya udah kita tinggal klik ini. Nah, sekarang ini ada layer 0. Jadi history ini menyimpan status perubahan yang kita lakukan pada aplikasi Adobe Photoshop. Jadi dengan fasilitas ini memudahkan kita, misalkan ketika kita modifikasi, oh ternyata jelek, kita bisa balikan, kita bisa balikan lagi gitu teman-teman. Itu yang panel history. Selanjutnya di bawah sini teman-teman, ini yang sering digunakan juga, ini ada yang namanya panel navigator ya. Sesuai dengan namanya, panel navigator ini berisi thumbnail dari file gambar atau salah satu bagian dari gambar yang sedang kita kerjakan. Nah, dengan panel navigator ini memudahkan kita memposisikan objek yang sedang kita olah. Nah, misalkan seperti ini, atau seperti ini teman-teman. Itu panel navigator ya. Oke, selanjutnya sebelah sini teman-teman ada yang namanya panel switch. Ini juga sering digunakan. Nah, panel switch ini sebuah tabel warna untuk mengolah warna dari gambar yang sedang kita berikan atau yang sedang kita olah. Nah, dengan switch ini memudahkan kita memberikan efek-efek warna yang mungkin warna-warna yang berhubungan dengan objek foto atau gambar yang sedang kita olah gitu. Nah, selanjutnya di samping switch ada yang namanya panel color ya. Nah, ini untuk mengatur warna foreground maupun background dengan menggunakan fasilitas panel color ya, berdasarkan kombinasi warna yang telah kita tentukan sendiri. Nah, jadi ini untuk memberikan efek-efek warna foreground maupun background ya, dengan efek-efek warna yang bisa kita tentukan sendiri teman-teman. Nah, ininya berapa gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu penjelasan awal terkait dengan tampilan kerja dan fasilitas-fasilitas dari Adobe Photoshop CS6. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekannya sendiri terkait dengan tampilan awal dan bagaimana tools sederhana yang berhubungan dengan Adobe Photoshop CS6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.